Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para guru, para alim ulama, para kiai, para asatid, para muallimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan DKM Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan kepada orang tua kita, guru kita, Al-Ustaz Bapak Toha beserta segenap jamaah, Akhinal Mahbub Bapak Umar Muhannad yang ikut hadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini wajib kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, karena malam ini kita termasuk orang yang diundang oleh Nabi Muhammad. Kita diundang oleh Rasulullah. Kita hadir di sini bukan untuk siapa-siapa, untuk Nabi Muhammad. Insya Allah di hari kiamat nanti tidak ada orang yang peduli kepada kita kecuali Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan menjemput kita untuk menyelamatkan kita daripada adab neraka. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin, memperingati Maulid bukan tradisi, bukan kebiasaan, tetapi tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah, karena nikmat Allah yang begitu besar, nikmat Allah yang begitu agung. Ada nikmat Allah yang paling istimewa. Apa nikmat Allah yang paling istimewa? Adanya Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya Nabi Muhammad, alhamdulillah kita bisa beriman kepada Allah, bisa kenal Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang mengkabulkan hajat dan doa kita, Allah yang memberi rahmat dan ampunan kepada kita, Allah yang memberikan ilmu kepada kita, Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Ini semua kita kenal kepada Allah karena adanya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi manusia seutuhnya. Siapa manusia seutuhnya? Manusia seutuhnya itu manusia yang di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Orang kalau sudah ada ketakwaan kepada Allah, pasti mulia, pasti terhormat. Kata siapa? Kata Allah sendiri dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya antara orang yang paling bertakwa adalah engkau. Siapa engkau di sini? Engkau adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Nabi Muhammad itu cinta kepada kita luar biasa. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, wajib. Kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad, iman kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi cintanya Nabi Muhammad kepada kita luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan cinta manusia biasa. Salah satunya ketika Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril datang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Setelah dijawab oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, apa yang kau bawa? Aku datang kemari pertama membawa salam sayang Allah untukmu. Allah kirim salam kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah menyatakan, sesungguhnya engkau ya Muhammad, ini kata Allah yang dibawa oleh Jibril, sesungguhnya engkau ya Muhammad manusia yang terbaik. Kalau Allah sudah mengatakan Nabi Muhammad manusia terbaik, tidak ada makhluk Allah yang paling baik kecuali Nabi Muhammad.
Tidak ada manusia yang paling istimewa kecuali Nabi Muhammad. Tapi pada waktu itu Nabi Muhammad tidak kelihatan senyum. Biasanya Pak, orang kalau dapat alman, dapat pujian agak senyum, senang mukanya, betul nggak? Bangga. Tapi Nabi tidak. Sampai Jibril kembali bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa kau tidak bahagia dengan pujian Allah? Bahwa Allah menyatakan sesungguhnya engkau manusia terbaik. Apa jawab Nabi Muhammad? Saya tidak akan bahagia, saya tidak akan senang, saya tidak akan gembira sebelum umatku oleh Allah dimasukkan umat terbaik. Turun firman Allah yang berbunyi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Umat Nabi Muhammad, kita semua. Kalau dilihat-lihat kita ini punya apa sih kok sampai dipuji oleh Allah? Gak ada dalam Al-Quran Allah memuji umatnya Nabi Isa, Allah memuji umatnya Nabi Musa, Allah Ta'ala memuji umat dari Rasul dan Nabi yang lain, kecuali kita umat Muhammad. Apa kelebihan kita? Umur kita pendek, 60-70 tahun. Umur 60 tahun, maaf paling-paling ibadahnya 10 tahun. 10 tahun belum tentu benar semuanya, mungkin benarnya cuma 3 hari. Tapi Allah haramkan masuk ke dalam neraka. Allah tidak buka pintu surga sebelum Nabi Muhammad bersama umatnya. Karena siapa kita mulia ini? Bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena capek kita puasa, tahajud, haji, umroh, bukan. Karena Allah memandang Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin, umat-umat yang lain mau bertobat kepada Allah dengan cara setengah mati. Contoh umatnya Nabi Musa, itu kalau mau tobat harus naik ke atas gunung yang paling tinggi. Gunungnya nggak ada tanah, gunungnya semua batu-batuan yang tajam. Untuk apa naik ke atas? Untuk menjatuhkan diri dari atas ke bawah sampai hancur badannya, baru diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi lihat umat Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, berikan kesempatan yang luas waktunya, yang bebas waktunya, yang lebar waktunya untuk tobat umatku. Allah berkata, ya Muhammad, hei kasihku Muhammad, aku kasih waktu 1 tahun sebelum meninggal dunia. Jangan ya Allah, umatku nggak bakalan bisa menahan diri. Umatku pasti tertipu lagi oleh godaan setan. Sudah, kalau begitu aku kurangin sebulan, 1 bulan sebelum ia meninggal dunia. Jangan ya Allah. Kalau begitu aku turunkan lagi seminggu sebelum meninggal dunia. Jangan ya Allah. Kalau begitu aku turunkan waktu 1 hari sebelum ia meninggal dunia. Jangan ya Allah. Baik kalau begitu ya Muhammad, karenamu, karena aku sayang kepadamu, karena aku cinta kepadamu, aku kasih kebebasan umatmu bertobat sampai batas roh di tenggorokan. Kalau roh masih di perut, masih diterima tobat kita. Roh ada di dada, masih diterima tobat kita. Tapi kalau roh sudah ada di tenggorokan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan umat Nabi Muhammad kalau habis berbuat maksiat nggak dicatat dosa, ditunggu 6 jam. Kalau 6 jam dia tobat, 6 jam dia menyesal, 6 jam dia baca istighfar, 6 jam dia mohon ampun, baru dosa itu dihapus. Kalau tidak, baru ditulis. Ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita kembali, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan predikat kuntum khairu ummah, kedudukan yang terbaik, menjadi umat yang terbaik. Syaratnya 3, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita jangan bosan-bosan menyebarkan kemakrufan, jangan bosan-bosan nyuruh orang berbuat baik, jangan bosan-bosan ngajak orang berbuat baik, siapapun orangnya, di mana orangnya, apapun statusnya. Dan juga jangan bosan-bosan mencegah orang untuk berbuat kemungkaran, tetap dalam beriman kepada Allah. Saudara-saudara, amar ma'ruf nahi munkar ini bukan tugas Habib, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ustadz,
tapi tugas seluruh umat manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad, termasuk pemerintah dari mulai presiden sampai lurah, sampai RW, sampai RT wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan kita menjadi mulia. Habib, saya ini kan orang biasa, bukan ustaz. Saya ini bukan ustazah, bukan guru ngaji. Saya ini ibu rumah tangga. Bagaimana caranya beramar ma'ruf nahi munkar? Cukup beramar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga kita. Dengan apa caranya? Dengan satu ayat yang Allah firmankan dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan dua hal, adibuhum wa faqihuhum. Kalau pengen anak kita, istri kita, keluarga kita, masyarakat kita selamat daripada azab neraka, satu, tanamkan akhlak yang baik. Islam agama Allah, Islam agama paling sempurna, Islam agama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan Islam agama yang diakui oleh Allah Ta'ala. Besarnya Islam bukan karena masjidnya bagus, besarnya Islam bukan banyaknya madrasah, besarnya Islam bukan karena kita maulid Nabi, besarnya Islam selama umat Nabi Muhammad menjaga akhlak dan adab. Terus terang sekarang ini kita dihancurkan oleh orang-orang non muslim, bukan lewat agama dibom, bukan lewat masjid dihancurkan, bukan lewat pesantren dirubuhkan, bukan. Satu, dirusak adab-adab kita, dirusak akhlak-akhlak kita. Yang kedua, dihancurkan ukhuwah Islamiyah kita. Saudara-saudara, Islam gak bakal hancur sampai di hari kiamat, karena Nabi Muhammad sudah menjamin al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Walaupun di Indonesia banyak aliran-aliran yang ingin memasukkan syariat Islam seperti liberal yang macam-macam mengobrol dalil, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka tidak mampu menghancurkan Islam. Di Inggris ada seorang perempuan Yahudi. Ini perempuan Yahudi, anak pendeta Yahudi, terkenal otaknya sangat mahir dan pintar. Itu perempuan saking bencinya kepada Quran, bencinya kepada Nabi Muhammad, dia bikin satu buku. Itu buku sudah dicetak 60 macam buku. Isi buku itu menjelekkan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, membuka aib Nabi Muhammad, dan menjelek-jelekkan kekurangan Al-Quran. Ternyata sampai kepada buku yang ke-61 ini perempuan Yahudi mengakui Nabi Muhammad tidak ada jeleknya, Nabi Muhammad tidak ada kekurangannya, Al-Quran pun tidak ada kekurangannya. Bahkan semua kitab yang diturunkan Allah Ta'ala, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, semuanya dikemas oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran inilah yang menjalankan apa yang ada dalam Injil, apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Zabur. Al-Quran inilah merupakan kitab yang paling suci dan paling sempurna. Makanya kita anak-anak umat Islam dijauhkan dari Quran, dibikin malas, dibikin gak mau ngaji, ditambah lagi bapak ibunya kedul, gak mau ngaji, gak mau peduli kepada Al-Quran. Betul apa tidak? Zaman saya, zaman bapak-bapak ini, sebelum dibawa ke guru ngaji, emak kita sendiri yang ngajarin, bapak kita sendiri yang ngajarin, alif ba sampai khatam juz amma. Begitu khatam juz amma, dituntun kita ke rumah guru ngaji. Guru, ini anak saya. Ustaz, ini anak saya. Mu'alim, ini anak saya. Ustazah, ini anak saya. Tolong anak saya dikenalkan Quran. Anak saya sudah saya didik, sudah saya ajarin, alhamdulillah sudah khatam juz amma. Sekarang tinggal melanjutkan surat-surat yang lainnya. Begitu sang orang tua pulang, anaknya diterima oleh guru, orang tuanya nggak lupa kepada guru. Kenapa? Karena orang tua sadar nggak mampu ngajarin Quran 30 juz kalau bukan guru ngaji, tidak mampu mengajarkan anaknya faham terhadap Quran 30 juz kalau bukan seorang ustadz dan seorang kiai. Begitu pulang punya rezeki, ada sisa belanja diselipkan di bawah baju, ada lagi diselipkan, 1 bulan ditaruh di amplop,
buat ngasih gurunya, bukan bayar guru, bukan membayar jasa ulama. Jasa guru nggak bakal kebayar, apalagi ayat Quran, satu ayat tidak bisa kebayar. Tapi untuk apa itu, Pak? Untuk menandakan rasa terima kasih. Alhamdulillah, saya bodoh tapi anak saya ada yang ngajarin, saya nggak paham tapi ada orang yang peduli kepada anak saya, yang nantinya anak saya menjadi anak yang soleh dan solihah. Dikasih ini uang buat apa? Hanya sekedar buat nambahin bayar lampu, bayar listrik, buat nambahin beli kapur tulis. Tapi sekarang ada nggak yang model begitu? Hah? Sudah tahu ibunya nggak paham Quran, bapaknya nggak bisa baca Quran, anaknya dibiarin. Nanti akibatnya apa? Akibatnya kalau bapak ibu sudah meninggal dunia, siapa orang yang setia mendoakan kita? Tetangga, paling 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun sekali. Besok keluar udah nggak ada yang ngedoain kita. Apa kita butuh doa cuma 7 hari saja? Apakah kita butuh doa cuma setahun saja? Kita butuh kiriman doa dan amal serta pahala dari siapa? Dari orang yang setia kepada kita tiap waktu, kalau perlu 1 hari sekian banyak. Siapa itu yang bisa melakukan? Anak-anak kita yang menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah, anak-anak kita wasilah guru-guru di sini, alhamdulillah sudah bisa baca Quran, alhamdulillah sudah kenal sholat, alhamdulillah sudah kenal akhlak. Begitu ibu bapak meninggal dunia, anak baru berangkat ke masjid, Allah sudah kirimkan pahala anak itu kepada orang tuanya. Anak baru berangkat Jumatan, sudah dikirim kepada orang tuanya. Kenapa kok dikirim kepada orang tuanya? Karena anak itu kenal Jumat sebab orang tua, anak itu kenal pengajian sebab orang tua, anak itu bisa baca Quran sebab orang tua. Tapi bagaimana kalau orang tuanya tidak pernah mengingatkan anaknya terhadap agama? Besok walaupun amal orang tuanya banyak, begitu kakinya melangkah dari mulai Shiratal Mustaqim mau menginjak lantainya surga, itu anak keluar tangannya dari jahanam, keluar dari neraka, sambil menarik-narik kaki ibu bapaknya dan sambil berkata, ya Allah, ini ibuku, ini bapakku, ya Allah, ceburkan dia ke dalam neraka, ya Allah. Gara-gara dia saya nggak dikasih tahu bagaimana cara sholat, gara-gara dia saya nggak pernah dikasih tahu bagaimana cara menutup aurat, gara-gara dia sampai saya mati dalam keadaan su'ul khatimah, bahkan mati dalam keadaan maksiat. Maka ceburkan ibu bapakku ke dalam neraka. Kenapa orang tua bisa diceburkan dalam neraka? Karena anak yang diberikan oleh Allah kepada ibu dan bapak itu titipan amanah, dan diperintah oleh Nabi untuk kita mendidik. Terlebih-lebih anak zaman sekarang, zamannya beda, sehingga Nabi pernah menyatakan adibu atau alimu auladakum fa innahum khuliqa ghaira zamanikum. Ajari anakmu, didik anakmu. Kenapa? Karena hidupnya beda di zaman kita. Kalau zaman dulu, Pak, biar bapak kita jawarah, bapak kita gerombolan, ibu kita orang nakal, tapi tetap anak masih ada hormat kepada orang tua. Betul apa? Tapi sekarang coba cium tangan aja pakai jidat, pakai pipi, nggak ada yang pakai ibu. Kalau sudah jijik mencium tangan ibunya dan bapaknya, bagaimana nanti kalau orang tuanya meninggal, anak itu bakal ingat. Saya pernah mengalami ketika tetangga saya meninggal dunia. Tetangga saya meninggal dunia waktu itu, kalau nggak salah sebelum saya sakit, sekitar tahun 2016. Waktu jenazah diantar ke makam, saya ikut di makam umum di Bogor. Begitu jenazah masuk ke makam, mendung gelap, hampir hujan. Saya minggir, takut saya kehujanan. Begitu saya minggir-minggir sambil lihat kuburan, kedengaran orang baca Yasin, merdu banget, enak baca Yasin. Saya cari dari mana nih suara. Subhanallah, di ujung sana ada anak muda, nggak pakai peci, anaknya ganteng, cakep, dia duduk depan makam, dia baca Yasin. Saya lihat, saya deketin. Subhanallah, sampai di sana bukan dia yang baca Yasin, handphone yang baca Yasin, HP-nya yang baca Yasin. Saya tepok, Mas, ini ziarah model apa? Mohon maaf Pak, saya baru pulang dari Amerika. Saya 8 tahun di Amerika. Ibu saya meninggal 3 hari yang lalu. Saya baru bisa pulang. Saya terus terang udah gak kenal sholat, saya gak kenal baca Al-Fatihah.
Saya waktu mau turun dari mobil, saya ngomong sama supir saya, "Bang, ada nggak handphone yang ada Yasinnya?" "Oh, saya punya." Dibawa Yasin atau handphonenya. Ini akan terjadi kepada kita nanti kalau kita nggak peduli terhadap pendidikan kepada anak-anak kita. Bisa-bisa anak kita nanti baca Qurannya nggak pakai mulut, pakai handphone, tahlil pakai handphone, betul nggak? Nyembayangin pun juga bisa pakai handphone. Maka oleh karena itulah, kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, jangan bosan-bosan ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita ini masih didampingi oleh guru-guru, masih didampingi sama orang tua. Masjid At-Taqwa ada di tengah-tengah kita. Ini masjid merupakan lambang. Kenapa namanya At-Taqwa? Karena yang mendirikan masjid ini tahu, hanya orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada sahabat bertanya, su'ilan Nabi SAW an khairin nas. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, siapa ya Rasulullah orang yang terbaik menurut Allah? Siapa orang yang terbaik di sisi Allah? Dijawab oleh Nabi, atqahum lirrabb, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kalimat takwa itu gampang, takwa cuma 5 huruf, tapi isinya sulit. Kita hadir maulid, dengan peringatan maulid Nabi tingkatkan iman dan takwa. Dengan peringatan Isra wal Mi'raj tingkatkan iman dan takwa. Dengan datangnya bulan suci Ramadan tingkatkan iman dan takwa. Apa makna takwa dan bagaimana orang yang bertakwa? Sayyidina Ali mengatakan orang yang bertakwa itu ada 4. Ada 4 yang dia pahami. Satu, al-khawfu minal jalil. Dia takut sungguh-sungguh kepada Allah. Di mana saja kita berada ada Allah. Di mana saja kita berbuat sesuatu Allah tahu. Dan semua yang kita lakukan tidak akan bisa dihapus karena Allah Maha Tahu dan Maha Mengetahui. Al-khawfu minal jalil, takut. Kita sholat bukan karena orang, kita puasa bukan karena nggak enak sama tangga, kita mengadakan sesuatu kebaikan bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Kenapa? Allah punya neraka, Allah punya surga, Allah punya kemampuan. Kalau Allah turunkan adab kepada kita, kita bakal kena adab. Kalau Allah Ta'ala mencabut nikmat, kita nggak dapat nikmat. Kalau Allah berikan penyakit, nggak ada dokter dan rumah sakit yang bisa menyembuhkan kita. Kenapa? Karena semua itu adalah Allah. Makanya yang takut kepada Allah. Saudara-saudara, kekuasaan manusia itu sebentar, kehebatan manusia itu sebentar. Saya mau tanya, di mana ada raja sedolim Fir'aun? Di mana ada manusia sehebat dan sesombong Fir'aun? Terus terang, orang sekarang tambah kaya tambah penyakitnya, tapi Fir'aun nggak pernah sakit. 40 tahun nggak sakit. Dan Fir'aun ini kayanya nggak main-main. Piringnya terbuat dari emas, gelasnya terbuat dari emas. Mohon maaf, jamban yang dibuat buang air besar itu terbuat dari emas, bukan sepuhan, bukan semprotan, asli emas. Sampai yang buat ikat jenggot dan rambutnya pun terbuat dari emas. Dan Fir'aun diberi istidraj, diberi kehebatan oleh Allah Ta'ala. Kalau Nabi Musa melempar tongkat jadi ulet, Fir'aun juga bisa. Fir'aun punya ilmu sihir yang paling dahsyat, sehingga orang yang tidak tunduk kepada Fir'aun bisa mati, bisa sakit. Hanya satu kata yang membuat Fir'aun dilaknat Allah Ta'ala. Apa itu? Ketika diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk beriman kepada Allah, Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha agung. Akhirnya diangkat oleh Allah tanpa sadar Fir'aun. Kekuatannya, kepinterannya, daya ingatnya ketika mengejar Nabi Musa, dia nggak sadar dia masuk di tengah-tengah laut yang sudah dibelah oleh Allah lewat Nabi Musa. Begitu Nabi Musa selamat bersama rombongannya, Fir'aun dan bala tentaranya direndam di dalam air. Tidak ada kekuatan yang kuat, Pak. Siapapun pemimpin kita, tidak ada. Ini negeri kita ini bukan punya manusia. Negeri kita ini yang bikin bukan manusia, Allah. Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Indonesia diberi kemakmuran, kesentosaan. Kita bisa lihat 350 tahun dijajah oleh Belanda, Belandanya mampus, hancur. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati Indonesia. Jepang menjajah, hancur. PKI menjajah, hancur. Paham-paham di luar Ahlus Sunnah, Wahabi, Syiah, semuanya tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena di Indonesia ini dipadati oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang membawa ketakwaan ke Indonesia? Sehingga orang-orang Muslim Indonesia bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Diawali oleh Maulana Rahmatullah Subhanahu, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ainul Yakin, sampai Maulana Syahriatullah Cirebon, sampai Maulana Sunan Banten. Belum lagi dengan para habaib yang satu silsilah, satu keturunan. Habib Husin Keramat Luar Batang, Habib Abdullah bin Husin Keramat Empang, Habib Ali Abdurrahman Habsyi, mendidik umat Islam Indonesia, pribumi dididik sampai menjadi wali-walinya Allah. Apa yang dikatakan Allah dalam Quran? Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila di dalam negeri sudah ada orang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dari atas dan dari bawah dikeluarkan keberkahan dan kemurahan. Ada nggak dulu umat Islam mau beli minyak tanah nanti? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak umat Islam miskin makan beras nasi? Dulu nih ya, nggak ada. Tapi begitu kita sudah nggak kenal Allah, kita sudah mulai lupa kepada Allah, sudah sombong dengan kekayaan, sombong dengan jabatan, sombong dengan semuanya, padahal itu semua pemberian Allah mulai dicabut. Sampai orang Ciawi, Bogor dan Sukabumi yang tadinya mandi pakai air aqua, sekarang buat minum aja beli. Ini air aqua dari mana? Ini air aqua kalau mau tahu, setiap RT, setiap jam di mana Ciawi itu keluar air pancuran bening biru. Itu yang dibeli oleh Aqua sekarang. Dicabut berkah, raf'ul barakah min wajhil ard, dicabut berkah dari permukaan bumi. Orang dulu nggak pernah kena sakit macam-macam, betul? Bapak waktu sekolah, ibu waktu sekolah diajarin nggak sama guru? 4 sehat 5 sempurna. Apa 4 sehat 5 sempurna? Nasi, sayur, telur, susu, ubi-ubian, ya kan? Sekarang coba, sudah dicabut berkahnya antara makan nasi kebanyakan gula, ya, makan nasi kebanyakan gula, makan telur kebanyakan bisulan, minum susu kolesterol, makan lalap-lalapan asam urat. Apa yang kita makan sekarang? Makan sambal pakai terasi, gatal-gatal. Bukan karena makanannya jelek, bukan karena sayurannya jelek, bukan karena nasinya jelek, memang sudah dicabut berkahnya oleh Allah. Orang kalau kena sakit ginjal, ya, itu kalau belum dicuci dia punya ginjal, boleh minum air putih, yang banyak minum air putih. Tapi kalau sudah dicuci ginjalnya, minum sedikit, bengkak badannya seperti orang berair yang akhirnya meninggal dunia. Apa sebabnya? Ini sebab kita nggak tahu diri. Allah ciptakan dunia dan isinya karena Nabi Muhammad, tapi kita nggak menghargai siapa makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah. Terus terang Pak, kita ini mulia karena Nabi Muhammad, kita ini terhormat karena Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Habib, nggak ada kiai, nggak ada ajengan, nggak ada Pak Haji, nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada ibu-ibu berjilbab, nggak ada orang tua yang soleh dan solihah. Ini semua karena Nabi Muhammad. Pantas kalau tiap tahun kita rayakan, kita peringati hari lahirnya Nabi Muhammad, tanda terima kasih kita kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dulu di zaman Nabi ada satu desa, satu kampung. Itu di satu kampung ada kumpulan ibu-ibu seperti ini. Setiap hari Senin dia masuk ke dalam satu majelis, masing-masing bawa makanan. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa uang, ada yang bawa baju yang bekas tapi yang masih bagus, yang masih bisa dipakai. Setelah dikumpulkan, dibagikan kepada fakir miskin. Ini berita sampai kepada Nabi Muhammad, berita ini sampai kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyuruh salah satu sahabat untuk bertanya kepada ibu-ibu tersebut,
Anak-anak, diam, dengerin. Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi mengutus seorang sahabat untuk menanyakan, buat apa ibu setiap Senin ngumpulin makanan, duit dan pakaian lalu disedekahkan? Apa jawab ibu-ibu? Karena saya tahu Nabi Muhammad setiap hari Senin memperingati hari lahirnya dengan puasa di hari Senin, mensyukuri hari kelahirannya di hari Senin dengan puasa sunnah di hari Senin. Sedangkan saya ini perempuan, kadang-kadang hari Senin datang bulan ada halangan, saya ganti dengan sedekah. Langsung Nabi Muhammad mengeluarkan 3 jaminan. Salah satu yadkhuluna jannata bighairi hisab. 3 golongan, 3 kelompok manusia ini aku jamin masuk surga tanpa diproses, tanpa ditanya lagi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah. Sahabat bertanya, silakan hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rajulun a'damu miladi bisururin wabtihad, orang yang mengagungkan hari lahirku, memperingati hari lahirku, mensyukuri hari kelahiranku dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan niat karena Allah dan cinta kepada aku. Saudara-saudara hadirin, kalau zaman sekarang masih ada orang yang iseng-iseng ngomongin maulid, jangan ditanggapi. Dulu ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad, lahir Nabi Muhammad dari perut ibunya, semua makhluk di dunia senang, bahagia, kecuali satu yang gak senang, setan. Setan tidak suka. Makanya zaman sekarang kalau masih ada yang gak demen maulid, yaitu setan tapi wujudnya manusia, yang disebut dalam Quran minal jinnati wan nas. Setan berbentuk manusia. 15 abad yang lalu Nabi sudah menggambarkan nanti akan datang di akhir zaman kelompok manusia yang disebut Bani Adam, anak Adam. Wujudnya wujud manusia, wajahnya wajah manusia, tetapi jiwanya jiwa setan. Apa ciri-cirinya? Ya'muruna bil fahsya wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dia selalu menyuruh orang berbuat jelek, ngebebasin tempat maksiat, membiarkan anak durhaka kepada orang tua, menyebarkan fitnah, menyebarkan permainan-permainan supaya anak kita jadi rusak. Ini setan. Dan mencegah ketika orang berbuat baik. Masa orang bersyukur berterima kasih atas lahirnya Nabi kok diomongin? Betul nggak? Orang bersolawat, solawat ini ada di Quran. Solawat ini ada di Quran. Saya pernah ditanya Pak oleh seorang ustadz yang tidak suka maulid. Alhamdulillah sekarang dia berubah. Dia seorang dosen, doktor, LC. Habib, saya mau tanya dalilnya maulid. Dalilnya maulid gak usah pakai Quran, percuma. Gak usah pakai hadis, percuma. Ntar lu bolak-balik karena hati kamu tidak suka kepada Nabi Muhammad. Saya bilang maulid Nabi sama dengan rujak. Tahu rujak? Ibu-ibu juga yang rujak. Tahu Bu? Rujak itu ada timun, ada mangga, ada jambu, nanas, ada pepaya, ada gula, ada cabai, ada asam. Betul nggak? Maulid juga sama. Di maulid ada silaturahmi. Ini yang datang bukan orang sini semua ya, masing-masing kan. Yang ketemunya Allahumma bisa setahun 2 kali atau setahun sekali. Tapi berkah maulid bisa silaturahmi. Saya mau tanya, silaturahmi diperintah nggak dalam Quran? Diperintah nggak? Diperintah. Betul nggak? Di maulid Nabi ada qiraatul Quran, mendengar dan membaca Quran. Tadi kori kita masya Allah, tabarakallah. Di Quran diperintah nggak orang mendengar dan membaca Quran? Di maulid Nabi ada sedekah massal. Ini makanan, minuman, ini hasil sedekah. Dikumpulkan oleh panitia, dibelikan makanan minuman, kemudian disebar kepada tamu-tamu Rasulullah. Ini sedekah. Dalam Quran sedekah diperintah. Kemudian di maulid ada taklim, pengajian lewat tausiah agama. Dalam Quran ada nggak perintah ngaji? Sekarang saya mau tanya, salahnya di mana maulid? Ayo, salahnya di mana maulid? Loh, Nabi kan nggak ngadain. Siapa bilang? Nabi Muhammad memperingati maulid
tapi zamannya beda dengan kita. Cukup dirinya dulu memperingati Maulid, baru diikuti oleh para sahabat-sahabat. Betul nggak? Setiap sesuatu lihat kondisi. Ayat Quran turun, lihat kondisinya bagaimana, nanti diamalkan di waktu kapan. Datang ayat lagi, kondisinya bagaimana. Seperti Nabi Muhammad SAW lagi bingung, lagi kesel kepada kaum jahiliyah, turun firman Allah, wajadaka dhalan fahada, aku dapatin kaum Muhammad dalam keadaan bingung. Ini ayat untuk Nabi Muhammad, bukan sesat, saudara-saudara. Sekarang orang bilang Nabi Muhammad sesat, bingung. Kenapa Nabi Muhammad bingung? Karena waktu itu orang sudah kelewatan kurang ajarnya. Seorang ibu punya anak udah bujangan. Begitu anaknya minta duit, nggak dikasih duit, ditarik ibunya, dibawa ke tempat anak-anak teman-teman yang lagi bermain, sambil berkata, hei kawan-kawanku, saya butuh duit, saya butuh uang, ayo siapa yang mau mencicipi tubuh ibuku, sekian real, sekian real, sekian real. Temannya berebut, saya mau, apalagi ibunya masih cantik, masih cakep, masih muda, berebut teman-temannya untuk menzinai ibu tersebut. Si anak melihat, setelah teman-temannya membayar, anaknya ikut mencicipi berzina kepada ibu. Bingung Rasulullah. Lihat anak-anak gadis yang cantik-cantik, kebetulan bapaknya orang nggak punya, ibunya orang miskin, diperdaya oleh orang kaya, diperdaya oleh orang-orang yang punya duit. Kalau nggak mau anak perawannya, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Yang penting anak perawannya harus diperkosa. Bingung Rasulullah. Begitulah Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad. Hei Muhammad, tenang, aku akan beri konsep bagaimana cara mendidik mereka. Jadi ayat yang turun itu sesuai dengan masalahnya. Jangan main tafsirin Quran sembarangan. Orang mati nggak dengar kupingnya, nggak perlu didoain, lu aja mati dulu. Ntar kita bacain Fatihah, dengar apa enggak? Betul nggak? Itu ayat bukan untuk orang mati. Allah berfirman itu bukan untuk orang mati, untuk Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal mati hatinya, bukan mati rohnya. Kalau orang di dalam kubur, Pak, yang kita kirimin bukan jasadnya. Coba kalau kita baca hadiah Al-Fatihah ila ruh, betul nggak? Bukan ila jasadi. Jasadnya memang udah hancur, kupingnya, telinganya, mulutnya, mata udah hancur. Tapi roh tidak hancur. Bahkan rohnya orang mati itu muter. Di mana ada keluarganya mendoakan, membaca Fatihah, itu hadir rohnya mayit. Makanya jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak, rumah kita didatangin rohnya bapak kita, rohnya emak kita, rohnya nenek kita. Begitu dilihat, ya Allah, anak cucunya nggak ada yang sholat, anak cucunya nggak ada yang baca Quran, sibuk mainin handphone, sibuk ngomongin orang, anak-anaknya sudah nggak punya aturan, nggak punya akhlak. Ahli kubur menangis dan menjerit. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.